Oke, kita kali ini ada pertanyaan ya dari subscriber kita juga ya, dari @kololbio. Yang dimaksudnya mungkin dari pertanyaan tersebut itu adalah untuk apakah bisa mungkin suspensi mobil Toyota Calya ini yang bagian belakang itu diganti dengan suspensi mobil-mobil lain gitu supaya tidak amblas ketika full penumpang. Maksudnya seperti itu ya, dari @kololbeo ya. Mungkin sobat yang penasaran dengan pertanyaan bisa dicari, nanti saya screenshot juga pertanyaannya. Jadi yang dimaksudnya itu mengganti suspensi mobil Calya dengan mobil lain. Oke, di sini saya jelaskan. Di Indonesia ini ya, terutama dari Toyota untuk kalangan mobil sejuta umat ya, saya contohkan itu berpasang-pasangan gitu ya. Contohnya nih, saya contohkan mobil Calya itu serupa dengan mobil Sigra ya, Daihatsu ya. Kemudian Avanza itu serupa dengan Daihatsu Xenia ya kan. Kemudian mobil apa lagi ya, mobil Agya. Nah, Agya serupa dengan Ayla Daihatsu ya. Jadi udah pasangannya, partnya udah sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak mungkin ibaratnya part suspensi Calya, misalkan ya suspensi dari Calya ini diambil dari part mobil Avanza atau Agya atau mobil yang lainnya gitu, dari Avanza atau Xenia. Itu yang saya sebutkan utamanya, itu nggak akan cocok gitu. Jadi untuk saat ini belum ada gambaran gitu ya untuk mengganti suspensi, karena dari pabrikannya sendiri sudah disesuaikan sebenarnya. Sudah disesuaikan tuh artinya seperti ini. Dari 7 penumpang mobil Toyota Calya ini sudah disesuaikan dengan suspensinya. Jadi saat berdua atau sendiri dia masih nyaman, posisi masih nyaman, masih terbilang enggak bontang-banting lah ya. Ketika diisi full penumpang ya, dia nggak akan amblas sebenarnya, nggak akan amblas kecuali sobat keadaan laju kecepatan mungkin di atas 20 km ya atau 30 km, jumpa lubang itu pasti nggak jaduk itu ya, jaduk. Kalau untuk amblas itu semua mobil banyak yang amblas ya. Cuman untuk Calya sendiri, rongga untuk penyimpanan ban yang di belakang itu masih tinggi, itu di atasnya tuh masih tinggi, tetap aman aja. Kalau untuk kandasnya atas stoppernya itu tergantung jalannya, tergantung drivernya juga gitu. Jadi harus pintar-pintar milih jalan. Masalahnya apa? Kalau mobil Calya ini enggak direkomendasikan untuk seperti muatan yang full penumpang orang dewasa ya. Bukan direkomendasikan buat orang-orang full penumpang dewasa. Artinya memang ini mobil keluarga. Mobil keluarga tuh artinya sopir ya, kemudian istri ya kan, kedua orang tua di belakang nomor tengah itu ya, kemudian anak kita, kemudian cucu mungkin ya, kalau ada cucu ya di belakang. Jadi memang direkomendasikan untuk mobil keluarga. Jadi kok untuk muatan full orang-orang dewasa itu ya pasti amblas. Nah, untuk amblasnya itu sendiri pun kalau di jalan aspal itu tetap masih dibawanya nyaman. Nah, gitu. Jadi untuk solusi masalah amblas ini saya nggak berani ngasih rekomendasi ya. Masalahnya ini udah bawaan pabrik, jadi takutnya nanti kalau saya kasih rekomendasi ya kan, nantinya justru membahayakan sobat semua gitu. Jadi misalkan nih, per Calya standarnya untuk dibawa sendiri itu enak ya kan. Jika dibawa penumpang amblas ya, kemudian sobat ganti pernya tersebut gitu loh. Sobat ganti per sedikit agak keras. Jadi ketika full penumpang itu nggak kandas. Cuman satu minusnya satu. Ketika kita sendiri atau cuman berdua,
itu udah auto ya, auto bontang-banting gitu ya. Paham ya sobat ya? Itu yang saya rasakan ketika saya sendiri atau berdua, itu masih nyaman-nyaman aja untuk standarnya gitu. Jadi kalau untuk pergantian suspensi antara mobil Calya dengan mobil Avanza part-part lain itu nggak sama gitu. Jadi udah ada part-partnya masing-masing. Itu tadi Calya, Sigra, Avanza, Xenia, Agya, Ayla. Nah, itu sama, partnya pun sama. Mungkin dari body-bodinya pun sama. Dari dashboard-dashboardnya pun sama gitu. Jadi udah ada kelasnya sendiri-sendiri gitu. Nggak mungkin ya, misalkan part Toyota Calya gitu, suspensi Toyota Calya diganti sama suspensi Fortuner atau Pajero. Itu nggak akan mungkin gitu ya. Ini emang udah saya jawab di komentar ya. Mungkin lebih jelasnya lagi saya jawab melalui video. Oke sobat ya, paham ya. Ini memang referensi yang mungkin sangat bermanfaat buat sobat ya. Jadi nggak perlulah kita untuk mengganti suspensi yang sudah ada dari pabrikan gitu ya. Jadi sesuaikan aja. Misalkan kita muatan full, nggak mungkin lah kita muatan full terus, kecuali travel ya. Travel untuk usaha ya, usaha travel itu pasti muatannya penumpang full terus. Jadi nggak apa-apa dia ganti pernya pun nggak apa-apa keras. Masalahnya setiap hari dia jalan ya, itu selalu penuh penumpang. Jadi aman-aman aja. Jadi kalau untuk kepribadian kita sendiri ya, kadang sendiri, kadang penuh gitu kan. Penuh pun nggak setiap hari jalan gitu. Cuman sesekali aja untuk muatan full tuh, untuk sekali aja gitu. Untuk keseringan sehariannya itu sendiri. Itu sangat kurang nyaman ya bagi kita ya, apalagi kalau shocknya keras gitu ya. Saya pun bawa standarnya ini aja untuk sendiri ya, terasa gitu kerasnya tuh ya, masih ada terasa tapi ada nyamannya juga, masih ada terasa nyamannya. Tuh paham ya sobat ya. Oke, semoga ini menjadi referensi buat semuanya. Ini masalah suspensi ya. Dan kemarin ada juga yang nanya, kalau di muatan 7 penumpang jeduk-jeduk bang, itu artinya berarti stoppernya udah kandas ya, stopper pernya apa mobil belakang tuh udah kandas. Nah itu tadi solusinya. Jadi kalau solusinya yang seperti itu tuh ya sobat, memang benar-benar lihat lingkungan gitu. Memang sobat itu posisinya tuh posisi travel atau memang mobil harian, mobil pribadi ya kan. Harus sobat lihat di situ, ini mobil pribadi atau mobil khusus usaha. Kalau memang untuk usaha ya harus ganti per. Masalahnya itu tadi, kalau masa untuk usaha pasti muatannya full terus. Nah jadi kalau untuk pribadi nggak mungkin kita ganti pernya itu tadi ya. Paham ya sobat ya. Semoga menjadi referensi buat sobat.